Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Masih semangat dan selalu salam olahraga. Alhamdulillah, pada materi pelajaran PCUK untuk kelas 7 ini masih di bab yang sama, yaitu tentang atletik. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan yaitu tentang lompat jauh. Marilah kita awali kegiatan pembelajaran ini dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang lompat jauh ya. Silahkan diperhatikan apa yang Bapak jelaskan sehingga nanti kalian mampu menjawab soal-soal yang Bapak kasih dan bisa mencerna, mendapatkan ilmu tentang lompat jauh. Oke, kita mengenal dulu ya. Kita ingat-ingat dulu tentang pelajaran atletik itu. Atletik adalah terdiri dari 4 cabang olahraga yang berupa lari, lompat, lempar, dan jalan. Untuk kali ini kita akan membahas bersama-sama itu tentang lompat. Apa itu lompat? Lompat yang kita bahas adalah lompat jauh. Lompat jauh adalah suatu bentuk gerakan melompat, mengangkat kaki ke atas depan dalam upaya membawa titik berat badan selama mungkin di udara, yaitu melayang di udara yang dilakukan dengan cepat dan dengan jalan melakukan tolakan pada satu kaki untuk mencapai jarak sejauh-jauhnya. Itulah intinya dari lompat jauh, yaitu adalah untuk mencapai jarak sejauh-jauhnya. Itulah pengertian dari lompat jauh. Bagian yang pertama adalah aktivitas pembelajaran gerak dasar lompat jauh. Tahapan-tahapan dalam melakukan lompat jauh ada 4 tahap. Yang pertama adalah awalan atau ancang-ancang. Yang kedua adalah tolakan atau tumpuan. Ketiga adalah sikap badan di udara. Dan keempat adalah sikap mendarat. Jadi ada 4 tahapan yang kalian harus kuasai dalam pembelajaran, yaitu lompat jauh. Yang untuk pertama adalah aktivitas pembelajaran gerak dasar awalan atau ancang-ancang, atau kita kenal dengan approach run. Ada sebagai berikut. Perhatikan pada gambar berikut. Awalan atau ancang-ancang adalah gerakan permulaan dalam bentuk lari untuk mendapatkan kecepatan pada waktu akan melakukan tolakan. Kecepatan yang diperoleh dari hasil awalan itu disebut dengan kecepatan horizontal, berguna untuk membantu kekuatan pada waktu melakukan tolakan ke atas depan. Guna awalan adalah untuk mendapatkan kecepatan yang setinggi-tingginya sebelum mencapai balok tolakan. Panjang awalan untuk melaksanakan awalan lompat jauh tidak kurang dari 45 meter. Untuk memperoleh hasil lompatan yang maksimal, setiap melakukan awalan harus selalu dapat bertumpu pada balok. Jadi ingat, awalan ini dimulai dari lari yang pelan-pelan, kemudian semakin mendekati tolakan larinya adalah semakin cepat. Itu adalah tahapan yang pertama, yaitu adalah awalan atau. Untuk tahapan yang kedua adalah aktivitas pembelajaran gerak spesifik tumpuan atau tolakan atau take off. Perhatikan gambar berikut. Perhatikan kaki pada gambar ini ya, kakinya diperhatikan. Tolakan, ada tolakan antara tolakan sini dengan bak pasir, bak lompatan ini jaraknya adalah 1 meter. Ingat, ketika menolak, kaki yang digunakan adalah kaki yang terkuat terutama ya, dengan 1 kaki, nggak boleh menggunakan 2 kaki. Ingat, ini tolakan. Kalau kaki tidak menginjak tolakan, maka tidak sah atau didiskualifikasi. Tolakan adalah perubahan atau perbedaan gerakan dari gerakan horizontal ke gerakan vertikal yang dilakukan secara cepat, di mana sebelum pelompat sudah mempersiapkan diri untuk melakukan gerakan sekuat-kuatnya pada langkah yang terakhir
sehingga seluruh tubuh terangkat ke atas melayang di udara. Nah, caranya adalah ayunkan paha kaki bebas cepat ke posisi horizontal dan dipertahankan. Kemudian luruskan sendi mata kaki, lutut, dan pinggang pada waktu melakukan tolakan, dan bertolaklah ke depan dan ke atas sudut tolakan 45 derajat. Itulah tolakan. Terus selanjutnya adalah yang C, aktivitas pembelajaran gerak spesifik melayang di udara. Nah, habis tolakan adalah melayang. Dan melayang ini ada 3 gaya ya. Ada gaya menggantung, ada gaya berjalan di udara, dan ada gaya jongkok. Perhatikan ini aktivitas pembelajaran gerak spesifik melayang di udara. Sikap badan melayang di udara yaitu sikap setelah kaki tolak menolakkan kaki pada palok tumpuan. Badan akan dapat terangkat melayang di udara bersamaan dengan ayunan kedua lengan ke depan atas. Tinggi dan jatuhnya hasil lompatan sangat tergantung dari besarnya kekuatan kaki tolak, dan pelompat harus meluruskan kaki tumpu selurus-lurusnya dan secepat-cepatnya. Ya, itu tentang aktivitas pembelajaran gerak spesifik melayang. Itu yang terakhir adalah aktivitas pembelajaran gerak dasar mendarat. Untuk gerak dasar mendarat, sikap mendarat pada lompat jauh, baik gaya jongkok, gaya menggantung maupun gaya berjalan di udara adalah sama, semuanya sama ya. Kalau mendarat menggunakan kedua kaki, ingat jangan satu kaki, nanti kakinya bisa patah ya. Menggunakan kedua kaki. Pada waktu akan mendarat, kedua kaki di bawah ke depan lurus dengan jalan mengangkat paha ke atas, badan dibungkukkan ke depan, kedua tangan ke depan, kemudian mendarat pada kedua tumit terlebih dahulu dan mengeper. Dengan kedua lutut dibengkokkan atau tekuk, berat badan ke depan supaya tidak jatuh ke belakang. Kepala ditundukkan, kedua tangan ke depan. Nah, caranya seperti apa? Nah, untuk poin 2 yaitu kesalahan dan perbaikan dalam kesalahan dalam lompat jauh. Untuk kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan saat melakukan lompat jauh antara lain itu kurangnya kecepatan lari. Jadi ketika awalan itu ketika mau mendekati tolakan, larinya semakin cepat. Supaya apa? Kecepatan itulah menentukan hasil nanti ketika kalian melompat. Kemudian langkah tidak tetap jaraknya. Yang ketiga, pada 4 langkah terakhir terlalu bernafsu. Keempat, tolakan kurang keras. Jadi ketika kalian menolak kakinya itu ya, menolak tolakan itu kakinya harus dikeraskan atau ditolak dek gitu, tekan dengan keras supaya apa? Nanti tolakannya atau loncatnya bisa tinggi. Untuk kelima yang sering dilakukan kesalahan adalah sudut atau arah tolakan terlalu rendah atau tinggi. Dan keenam, kurang berani menjulurkan kaki ke depan. Dan yang terakhir adalah selalu mendarat dengan pantat. Ingat ya, kalau mendarat dengan pantat yang dihitung adalah bagian tubuh yang jatuh paling belakang. Kalau yang paling belakang pantatnya, maka yang dihitung adalah jatuhnya pantat tersebut itu. Nah, untuk memperbaikinya adalah biasanya kalau kita kurang kecepatan, diperbaiki dengan latihan lari sprint atau lari jarak pendek secara rutin ya. Untuk tolakan kaki yang kurang keras atau kuat disebabkan lemahnya otot-otot, untuk memperbaikinya itu harus latihan berupa latihan kekuatan otot kaki, terutama melatih otot kaki dan tungkai kaki bagian bawah. Dan untuk melatih atau memperbaiki kesalahan saat mendarat itu ketika mendarat dengan pantat,
Latihannya yaitu ketika kaki menyentuh pasir, kedua lengan diayunkan atau dilempar secepat mungkin ke depan, jadi kedua tangan ke depan, jadi jangan sampai kedua tangan ke belakang. Kalau kedua tangan ke belakang maka pantat ketarik ke belakang. Kalau kedua tangan cepat diayunkan ke depan, maka yang mendarat duluan adalah kaki, pantat tidak ikut jatuh. Itulah cara memperbaiki kesalahan-kesalahan dalam lompat. Yang C, bentuk dan ukuran lapangan lompat jauh. Ini diperhatikan gambarnya sudah jelas. Jadi untuk berapa ukurannya ini ada gambar secara detail ya. Untuk lintasannya ini ya, panjangnya kurang lebih 45 meter dan lebarnya 1,22 meter. 1 meter ini adalah garis antara tolakan dengan bak pasir, jaraknya adalah 1 meter. Untuk ukuran bak pasirnya atau bak lompatannya ini dengan panjang 9 meter dan lebar adalah 2,75 meter. Itulah bentuk dan ukuran lapangan lompat jauh. Demikianlah pembelajaran kita mengenai. Marilah kita akhiri pembelajaran kita dengan bersama-sama mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaya selalu.